di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan 5 menit bersama Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kali ini dari 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 12 dengan tema menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Saudara-saudari di dalam Tuhan, kita merindukan keadaan persekutuan, keadaan gereja yang lebih baik, bukan? Namun, untuk mencapai itu semua bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh kerja keras yang tidak sedikit. Mari kita belajar dari kisah Raja Yosafat, bagaimana ia membangun kerajaan Yehuda begitu teratur dan maju pada zamannya. Ada beberapa hal yang dapat kita petik dari kisah ini. Yang pertama, kekuatan orang yang takut akan Tuhan. Berbicara tentang kekuatan diri, sebenarnya terletak pada kekuatan hidup takut akan Tuhan. Yosafat sendiri telah menunjukkan pribadinya bahwa ia adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena itu mempengaruhi segala kehidupannya, termasuk kepemimpinannya. Ia disegani. Yang kedua, ia mengatur strategi kepemimpinan dengan menempatkan tentara di semua kota. Ini juga berhubungan dengan strategi kerja. Yang ketiga, ia mengajak orang untuk mengajar Taurat Tuhan agar bangsanya tidak menjadi hidup dalam kegelapan, tidak menjadi bodoh, melainkan cerdas secara rohani. Yang keempat, ia membangun kota perbekalan. Ini berhubungan dengan kekuatan ekonomi dalam satu bangsa untuk mengatasi berbagai-bagai kesulitan di masa-masa sulit. Saudara-saudari kekasih Tuhan, apabila kita mau keadaan kita lebih baik, gereja kita, pelayanan kita lebih baik, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membenahi diri kita. Dengan hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia, sebab Dia adalah sumber segala sesuatu yang memampukan kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu membangun strategi seperti tentara, mau dipimpin dan siap melayani. Berhubungan dengan strategi ini juga berhubungan dengan strategi kerja. Tidak menunda pekerjaan, tidak membuang waktu, dan tidak memboroskan tenaga. Persekutuan yang baik juga melalui upaya pemuridan. Berbagai talenta, berbagi pengalaman positif, terutama dalam bidang kerja dan dalam hal menata pelayanan. Kendati itu semua tidaklah mudah, banyak kendala yang kita hadapi. Tetapi janganlah menyerah, terus mencoba. Kita juga harus mengenali potensi kita, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di luar diri kita, yaitu sumber daya yang kita miliki. Kalau semua ini kita kumpulkan, akan menjadi kekuatan baru untuk lebih baik keadaan kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Keadaan dapat kita ubah untuk menjadi lebih baik apabila ada usaha dan kemauan untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin.